Jumpa lagi di TV. Ya, ini adalah proyektor home cinema kelas atas dari BenQ W4000i. Proyektor ini disebut menawarkan True 4K HDR dengan ukuran proyeksi bisa mencapai 120 inch atau bahkan lebih ya. Dia menawarkan tampilan yang imersif. Sementara untuk kualitas tampilannya, BenQ mengandalkan berbagai teknologi terkini mereka, termasuk BenQ Cinematic Color dan HDR Pro. Menariknya, proyektor ini bisa langsung digunakan untuk menikmati berbagai konten home cinema karena sudah dilengkapi dengan dongle Android TV di dalamnya. Oke, langsung aja kita mulai bahas proyektor yang satu ini. Ya, BenQ W4000i. Sebagai proyektor kelas atas tentu saja harganya nggak mungkin rendah-rendah amat ya. Jadi kami bukan ngajak untuk beli proyektor premium spesial seperti ini. Kalau tertarik sih nggak masalah ya. Nah, di sini kita akan sama-sama melihat kemampuan yang ditawarkan oleh proyektor home cinema terbaru dari BenQ ya. Jadi kita akan mempelajari seperti apa sih proyektor yang seperti ini tuh bisanya apa gitu. Oke, kita mulai dulu dengan melihat apa yang ada di paket penjualan dari proyektor ini. Tentunya di dalamnya ada unit proyektor BenQ W4000i, kemudian ada Android TV dongle QS02 lengkap dengan remote control khusus. Lalu ada kabel power, ada landscape yang sudah terpasang ke bodi proyektor, ada unified remote control, ada 4 buah baterai AAA atau AAA ya. Lalu ada paket dokumen termasuk diantaranya kartu hasil tuning atau pengujian color gamut yang dilakukan BenQ di pabrik mereka. Nah, proyektor W4000 ini hadir dengan bodi berwarna dasar hitam, dimensinya sekitar 420,5 x 312 x 135 mm dengan bobot sekitar 6,6 kg. Di sisi depan tentunya ada lensa proyektor. Area lensa ini bisa ditutup dengan landscape yang tersedia di paket penjualan kalau sedang tidak digunakan, supaya debunya nggak nempel ke lensa ya. Lalu ada juga infrared receiver di dekat lensa serta logo BenQ dan lubang ventilasi. Beralih ke sisi kanan ada tombol-tombol pengendali proyektor. Ya, bukan di atas, di sini malah ditempatkan di sisi kanan. Di sini ada tombol power, ada eco blank, ada tombol navigasi 4 arah, ada OK di tengah tombol navigasi, ada back, menu, dan source. Ada juga 3 lampu indikator di dekat tombol-tombol pengendalian ini untuk power, temperatur, dan untuk light. Lalu ada juga lubang ventilasi dengan kipas di dalamnya. Untuk sisi kiri hanya ada lubang ventilasi saja, lagi-lagi dengan kipas terlihat di dalamnya. Di atas, di area kanan depan, ada mekanisme zoom dan fokus lensa, dan ada slider yang bisa digunakan untuk menutup mekanisme ini. Lalu ada 2 knob putar untuk mekanisme lens shift. Ini bisa digunakan untuk sedikit menggeser tampilan hasil proyeksi tanpa harus mengubah posisi proyektor. Nah, ini unik sekali ya. Terdapat juga infrared receiver di sisi atas ini yang berguna saat proyektor terpasang di langit-langit. Sekarang kita bahas sisi belakang dari proyektor ini. Terlihat kalau konektor I/O proyektor ini ditempatkan di sisi belakang ya. Dari kiri ke kanan ini ada konektor-konektor digital audio out atau SPDIF, lalu ada analog audio out 3,5 mm, ada USB 2.0 Type A untuk media reader di sini. Lalu ada HDMI 2 bisa untuk audio return plus atau HDMI ARC atau eARC ya. Lalu ada HDMI 1, ada USB 2.0 Type A yang besar juga, RS232, kemudian ada port Ethernet atau LAN, lalu ada 12 volt trigger. Semua port HDMI di proyektor ini sudah mendukung standar HDMI 2.0 dan HDCP 2.2. Di bawah area konektor I/O ada slot Kensington lock dan konektor untuk AC input ke proyektor ini. Lalu ada juga bagian yang bisa dibuka di area kanan bawah sisi belakang. Ini adalah tempat kita memasang Android TV dongle bawaan dari si proyektor. Ada konektor mini HDMI untuk memasang dongle serta micro USB untuk memasok daya ke dongle tersebut. Oh ya, ada juga lubang untuk speaker di area kiri bawah sisi belakang. Nah, untuk sisi bawah di area depan itu ada 2 buah kaki depan proyektor yang bisa diubah ketinggiannya dengan cara diputar. Di dekat salah satu kaki depan ada tempat untuk masang pengait landscape. Ada juga 4 tempat baut untuk pemasangan proyektor di bracket. Ini akan berguna kalau kita ingin memasang proyektor di langit-langit. Lalu di area belakang ada bantalan karet sebagai kaki belakang proyektor ini. Untuk spesifikasinya, sistem proyeksinya menggunakan DLP, light source-nya menggunakan 4 LED. Lalu brightness-nya ini diklaim bisa sampai dengan 3200 ANSI lumens. Nanti kita tes ya. Lalu untuk native aspect ratio-nya adalah 16:9. Sangat multimedia sekali ini. Native resolution-nya adalah bukan 1080p tapi 4K UHD 3840 x 2160 pixel. Refresh rate-nya sampai 60 Hz.
Untuk proyeksi yang direkomendasikan adalah 60 inci sampai 200 inci, besar sekali ya. Nah, untuk proyeksi 100 inci disebut bisa dicapai dari jarak proyeksi hanya 2,5 meter. Kemudian di sini juga ada built-in speaker 1 kali 5 watt Trevolo chamber speaker. Untuk umur lampunya sesuai klaim BenQ di mode normal sampai 20.000 jam, sementara di mode Eco itu bisa sampai 30.000 jam. Nah, untuk spesifikasi Android TV dongle-nya itu kurang lebih seperti ini. Yang jelas dia sudah pakai Android TV 11 dan punya Google Assistant, Chromecast-nya juga built-in di sini ya. Nah, sebelum menggunakan proyektor ini, kita tentunya harus masang dongle ini dulu ke tempat yang tersedia. Cukup buka penutup tempat dongle di sebelah belakang, lalu pasang dongle dan kabel power, kemudian tutup lagi tempat dongle tadi. Secara standar, saat dinyalakan, proyektor akan masuk ke Android TV dari dongle. Tentu saja saat pertama menyalakan proyektor, kita harus melakukan setup awal Android TV. Di Android TV ini secara standar sudah tersedia beberapa aplikasi streaming populer, termasuk Netflix. Ya, ada Netflix di sini. Ada juga aplikasi populer seperti Video, Disney Plus, Hotstar, dan lain-lain yang bisa didapatkan dari Play Store juga. Untuk navigasi di Android TV ini, kita bisa menggunakan kedua remote yang ada di paket penjualan. Hah? Apa bedanya? Oke, remote di paket dongle QS02 itu hanya bisa digunakan untuk navigasi si Android TV-nya aja. Sementara remote utama proyektor selain bisa untuk Android TV, bisa juga untuk mengakses menu spesial dari proyektornya sendiri. Oh ya, karena ini adalah sebuah proyektor, kita juga bisa mengatur ukuran dan posisi tampilan proyeksi. Ini terbilang mudah ya di proyektor yang satu ini. Cukup atur jarak proyektor ke bidang tempat proyeksi untuk mendapatkan ukuran sesuai dengan keinginan. Kalau dibutuhkan, kita bisa menggunakan fitur zoom untuk mendapatkan proyeksi yang lebih besar. Lalu atur fokus supaya tampilannya jadi sempurna, tajam ya. Proyektor ini memiliki fitur auto vertical keystone. Ini akan membantu kita untuk mendapatkan hasil proyeksi yang lebih sempurna. Untuk fine tuning posisi, ada knob untuk lens shift yang bisa kita gunakan untuk sedikit menggeser hasil proyeksi tadi. Nah, BenQ W4000i ini adalah proyektor dengan fokus di home cinema ya. Jadi untuk menghadirkan bioskop di rumah kita. Ya, jadi tentunya dia akan fokus untuk nonton film. Jadi ya kita tesnya nonton film, oke? Nah, kita akan coba dengan konten-konten yang ada di Netflix dan Disney Plus Hotstar langsung dari dongle Android TV-nya. Sayangnya spesifikasi dongle QS02 ini memang bukan terbilang yang tinggi-tinggi banget gitu ya. Jadi pengalaman navigasi di Android TV ini memang bukan yang super mulus gitu. Sebetulnya harapan kami untuk proyektor sekelas ini ya, BenQ memberikan dongle yang lebih mumpuni. Tapi seenggaknya si QS02 ini masih bisa digunakan untuk menikmati konten film dengan proyektor ini ya. Secara umum, saat menggunakan Android TV akan ada dua mode tampilan yang bisa dipilih di proyektor ini, yaitu HDR10 dan Filmmaker Mode. Hanya dua itu aja, menunjukkan kalau proyektor ini memang spesial untuk home cinema. Menurut BenQ, Filmmaker Mode akan lebih cocok untuk menikmati konten film 1080p dengan color gamut diatur ke Rec 709 atau sRGB. Sementara HDR10 cocok untuk menikmati konten 4K HDR dengan color gamut mendekati 100% DCI-P3 dengan fitur white color gamutnya aktif. Lalu untuk mendapatkan hasil terbaik, mereka juga menyarankan penggunaan di ruangan yang gelap. Ya, memang yang satu ini dirancang untuk penggunaan yang gelap. Jadi bioskop banget ya. Ya, jadi untuk bisa menceritakan pengalaman penggunaan proyektor ini di kondisi yang mendekati ideal menurut BenQ, kita akan mencoba mengikuti saran-saran tersebut. Oh ya, kalau memang pengguna lebih suka melakukan kalibrasi warna sendiri, di sini ada opsi Advanced Color Temperature Tuning dengan 11 level white balance. Kami mendapatkan proyektor di ruangan gelap nih ya, dengan proyektor ditempatkan sekitar 1,8 meter dari bidang proyeksi. Ini menghasilkan hasil proyeksi dengan ukuran kurang lebih sekitar 70 inci. Saat kami mencoba memutar film 4K HDR, satu hal yang langsung terasa adalah ketajaman dari hasil proyeksi si BenQ W4000 ini. Benar-benar terasa tajam, menunjukkan keunggulan dari native resolution 4K dengan 8,3 juta pikselnya. Ini tentu berbeda dari mutar konten 4K di proyektor dengan native resolution yang di bawah itu. Ya, biasanya kan banyak ya yang tulisannya 4K tapi native-nya itu bukan 4K. Ketajaman gambar yang dihasilkan proyektor ini tentunya membawa kepuasan tersendiri. Pengalaman menonton film tentunya akan lebih terjaga di sini. Ini langka sih sebetulnya. Karena kalau kita nonton pakai ini tidak seperti proyektor pada umumnya. Di sini kita tidak terganggu oleh tampilan yang kurang tajam.
Nah, bagaimana dengan kualitas tampilannya? Kami hanya bisa memberikan pandangan singkat aja ya, karena memang saat pengujian ini kami tidak menggunakan layar yang benar-benar khusus untuk proyektor. Secara umum sih, kami masih merasakan warna bisa tampil dengan baik di hasil proyeksi dari si proyektor ini. Gradasi juga terlihat baik dan saturasinya relatif pas di sini. Untuk kedalaman warna gelap kami nggak bisa bicara terlalu banyak karena kami hanya menggunakan tembok dengan cat putih untuk bidang proyeksi. Nah, di sini kami mendapatkan kedalaman yang sedang mencukupi dengan kontras yang sekilas terlihat memang belum yang luar biasa tinggi banget, tapi tentunya ini bisa jadi dipengaruhi oleh bidang proyeksi yang kami gunakan. Seharusnya sih kalau kalian pakai layar yang proper ya, harusnya bisa nih lebih mantap lagi. Nah, bagaimana dengan kecerahan hasil proyeksi? Menurut kami terbilang memadai, pas untuk menikmati film. Gambar terlihat masih jelas walaupun adegan-adegannya itu dominan gelap, tetap mantap lah gambarnya. Hasil proyeksi juga tidak terasa terlalu terang sampai mengganggu kenikmatan nonton film. Nah, terkait terang atau tidaknya, nah kan tadi ada klaim 3200 ANSI lumens. Nah, saat kami coba mengatur brightness ke tingkat paling tinggi dengan lampu diatur ke mode normal, kami mendapatkan hasil pengukuran di kisaran mendekati 3100 ANSI lumens. Jadi ini bukan kaleng-kaleng. Kalau BenQ sih sejauh pengujian yang udah pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya juga, klaimnya dia itu memang sangat mendekati hasil pengujian kami. Sementara untuk setting standar di berbagai mode tampilan proyektor ini, untuk lampu di normal ada di kisaran 2200 ANSI lumens. Untuk di mode Eco dia di kisaran 1700 ANSI lumens. Oh ya, ada satu hal lagi. Apresiasi khusus untuk BenQ karena mereka sengaja menjaga frame rate film yang diputar di frame rate yang memang pas banget untuk film pada umumnya. Proyektor ini memang punya fitur 4K motion enhancement untuk efek frame rate yang tinggi di konten dengan frame rate yang rendah. Tapi secara standar ini tidak diaktifkan. Kan biasanya kalau di TV-TV itu ya diaktifin. Jadi nonton yang 24 fps pun tiba-tiba kayak ditarik ke 60 fps. Kalau ini sinematik banget ya. BenQ bahkan menyatakan kalau memang seperti inilah cara terbaik untuk mengapresiasi film. Tapi kalau emang pengguna proyektornya lebih suka tampilan yang lebih smooth, frame rate yang lebih tinggi, ya fitur itu tetap ada. Nah, fitur tadi itu merupakan bagian dari set BenQ Video Enhancer. Selain fitur itu ada juga Color Enhancer untuk pengaturan saturasi warna. Ada Flash Tone Enhancer untuk menampilkan warna kulit yang natural, Local Contrast Enhancer, dan juga ada 4K Pixel Enhancer. Nah, sekarang bagaimana dengan audionya? Sayangnya, satu speaker Trevolo yang ada di proyektor ini tentunya agak kurang ya untuk menikmati film dengan ukuran tampilan yang besar gitu ya. Kami sangat menyarankan penggunanya ya itu menambahkan sistem audio ekstra lagi untuk pengalaman yang jauh lebih baik saat menggunakan proyektor ini. Ya, sayang ya tampilannya udah gede 100 inci ke atas, tapi kalau suaranya kurang begitu besar, kurang megah, nggak mantep aja. Nambahin kan juga gampang ya, konektor-konektornya cukup lengkap. Oke, sekarang kita bahas konsumsi daya. Kalau lampunya di normal, rata-rata konsumsi dayanya di 230 watt. Kalau lampunya disetting di Eco, itu rata-rata sekitar 175 watt. Yang ini kalau dibandingkan dengan TV yang 100 inci, tentunya jauh lebih irit ya. Nah, untuk harga, proyektor BenQ W4000i ini dipasarkan di harga Rp49.999.000 lengkap dengan Android TV dongle QS02. Rasanya masih cukup oke kalau memang kalian bisa menampilkan tampilan di atas 70 inci, 100 inci atau lebih. Jadi pastikan aja ruangan kalian memang cukup untuk proyektor ini ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dongle QS02 dengan spek yang terbilang nggak begitu tinggi-tinggi amat, ini terasa kurang pas untuk proyektor di kelas ini ya. Kemudian, speaker yang terintegrasinya itu memang rasanya untuk nyobain dengar suaranya aja ya. Itu belum pas untuk menikmati suara yang megah untuk mengimbangi tampilan proyeksi dari proyektor ini. Kemudian, proyektor ini bukan tipe ultra short throw, jadi dia butuh ruangan yang cukup lega untuk menghasilkan proyeksi yang luas. Lalu untuk mendapatkan kualitas terbaik dari proyektor ini tentu saja ada banyak syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan termasuk layar yang mumpuni, ruang yang gelap, dan beberapa hal lain yang sudah kita bahas tadi. Nah, dari sisi menariknya, native resolutionnya sudah 4K UHD. Ini membuat tampilan hasil proyeksi itu tajam untuk konten 4K di ukuran proyeksi yang besar. Tampilan warnanya terbilang prima sesuai dengan janji BenQ untuk sistem proyeksi DLP dengan 4LED ini ya. Kemudian dia punya sertifikasi yang menjamin akurasi warna dari proyektor ini. Hasil kalibrasinya dilakukan sendiri oleh BenQ. Kemudian tingkat cerahannya terbilang baik, pas, nggak kurang, nggak berlebihan juga. Hadirnya dongle QS02 setidaknya membuat proyektor ini bisa digunakan tanpa harus dihubungkan dulu ke perangkat lain. Jadi nggak usah nambah-nambah lagi ya. Selain itu ada dukungan untuk banyak aplikasi streaming, bahkan ada Netflix-nya.
Apa ini perlu dibilang 3 kali? Ada Netflix-nya, ada Netflix-nya, ada Netflix-nya? Lalu, fitur motion enhancement secara standar itu tidak aktif. Ini justru sebuah kelebihan, karena yang benar memang kalau menonton film yang sinematik, ya itu nggak dihidupkan. Tapi kalau dibutuhkan, tetap ada fiturnya ya. Nah, ada juga fitur lens shift yang mempermudah fine tuning posisi hasil proyektor ini. Lalu tersedia juga BenQ Video Enhancer untuk tampilan yang prima. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya, gambaran dari sebuah proyektor kelas atas yang khusus dirancang untuk membangun bioskop di rumah dengan native resolution 4K UHD. Terlihat ya, tuning yang dilakukan memang fokusnya ke penggunaan untuk nonton film, sangat-sangat fokus sekali. Bahkan mode tampilan yang tersedia memang khusus disiapkan untuk home cinema. Jadi ini emang beda banget dari proyektor biasa yang sekedar untuk nonton film yang biasa-biasa aja. Ini benar-benar untuk menghadirkan bioskop di rumah Anda. Oke, sekian dulu video bahasan teknologi kali ini. Sampai jumpa lagi. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.